Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengunjungi tempat bersejarah yang sangat penting bagi masyarakat Jawa, yaitu Makam Joko Tingkir. Mari kita simak cerita di balik kehidupan dan perjuangan beliau. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Perjalanan ini tidak hanya tentang mengunjungi tempat bersejarah, tetapi juga tentang menemukan makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan beliau. Saya memulai perjalanan dari kota Solo. Sepanjang jalan saya disuguhi pemandangan alam yang indah dan suasana pedesaan yang tenang. Udara pagi yang segar membuat saya merasa bersemangat untuk mencapai tujuan. Setelah beberapa jam perjalanan, saya tiba di kota Sragen, tempat makam Joko Tingkir berada. Suasana di sekitar makam sangat hikmat dan tenang, membuat saya merasa hormat dan takjub. Saat tiba di makam, kami melihat ada bangunan masjid yang infonya ini adalah masjid tertua di kota Sragen. Masjid yang diberi nama Masjid Butuh, sesuai dengan nama pendahulu di daerah tersebut, Ki Ageng Butuh. Pada mimbarnya tertulis angka Arab 1852 yang menunjukkan bahwa keberadaan masjid itu diperkirakan sebelum tahun itu. Namun bila melihat masa hidupnya yang satu zaman dengan Kerajaan Demak saat berkuasa Sultan Fatah tahun 1485 hingga 1519. Hanya saja di waktu itu belum terbentuk masjid, namun masih berupa semacam surau atau tempat beribadah di zaman itu. Selanjutnya, Masjid Butuh telah beberapa kali mengalami pemugaran terutama di zaman Sunuhun Pangkubuwono ke-10 dan terakhir di tahun 2005. Masjid Butuh adalah salah satu bukti sejarah bahwa zaman itu agama Islam telah berkembang, namun dalam kurun waktu sesudahnya telah mengalami perubahan dalam hal kesadaran beragama sebagaimana daerah lainnya. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah berada di makam Sultan Hadiwijaya atau disebut Joko Tingkir yang ada di Kabupaten Sragen. Dan hari ini kita mau melakukan ziarah. Untuk itu kita akan masuk ke dalam untuk membaca doa kepada Sultan Hadiwijaya untuk juga mengambil keberkahan dari beliau. Oke, kita akan masuk ke dalam. Nah, ini untuk proses menuju ke makam Sultan Hadiwijaya, kita disambut dengan makam di kiri kanan, di kiri ini kanan, makam-makam dari mungkin dari keluarga beliau. Maka dari itu coba kita terus jalan buat masuk ke dalam makamnya Joko Tingkir. Ini tulisannya Pasarean Kanjeng Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir, atau juga disebut Raja Pertama Kasultanan Pajang. Ing ngarsasung tuladah, di bawah terik matahari tertanam di bumi mulia, seorang raja yang menorehkan sejarah agung yang menjadi inspirasi untuk generasi selanjutnya. Kami dengan tulus memberikan penghormatan, menorehkan prestasi ini sebagai bentuk bakti mikul duhur mendem jero butuh trah arong binang. Dan kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Oh ini, oh enggak. Kita langsung masuk ya? Atau mau daftar dulu? Dari mana? Dari Solo. Solo? Ya. Dari Asmi? Ya? Asmi? Bapak siapa? Arson. Arson? Ya. Naik motor atau Motor. Dua orang ya? Iya. Ya, saya
Kasih Pak. Iya, iya. Udah. Butuh berasal dari nama Ki Ageng Butuh, yaitu nama lain dari Ki Ageng Kebo Kenanga yang merupakan ayah dari Raden Jaka Tingkir. Pada awalnya, semasa Ki Ageng Kebo Kenanga menjadi adipati menggantikan ayahnya Ki Ageng Handayaningrat, beliau diperintahkan menghadap ke kerajaan Demak, di mana Pengging termasuk dalam Kesultanan Demak setelah Majapahit. Namun, Ki Ageng Kebo Kenanga tidak berkenan menghadap Raja Demak dengan alasan tersirat, yaitu tidak menentang perintah raja. Terlebih beliau ingin memurnikan sikap menghadap hanya dilakukan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena dianggap tidak mematuhi perintah Raja Demak, maka diutuslah Sunan Kudus, yaitu Raden Ja'far Shodiq, untuk menjemput paksa Ki Ageng Kebo Kenanga. Kita pas masuk kita disuruh nama sama dari asal. Terus kedua kita disuruh bayar seikhlasnya aja buat pembangunan yang ada di sini. Untuk itu di sini aura energinya sangat positif ya, dan banyak penjaga-penjaga yang goib-goib penjaganya itu memakai baju-baju kerajaan zaman dulu. Salah satunya ada di pintu masuk yang ada di sini, pintu masuk utama. Untuk masuk ke makam ini ada di belakang kita, di depan saya ini ada salah satu pintu masuk. Di situ ada penjaga berdiri 2 orang. Di situ ada penjaganya 2 orang pakai kerajaan zaman dulu, dan alhamdulillah kita disambutnya sangat luar biasa baik sama penghuni-penghuni yang ada di sini. Disambut dengan sangat baik dengan penghuni yang ada di sini. Alhamdulillahnya aura energi positif di sini terpancar cukup sangat bagus sekali. Nah, untuk itu saya pengen masuk ke dalam buat mengikuti baca sholawat yang ada di dalam situ. Oke, mungkin nanti sebentar buat paling cuma beberapa menit, 15 menit di dalam buat baca sholawat dan Al-Fatihah buat ngirimin ke Sultan Hadiwijaya untuk mengambil berkah dari beliau. Oke. Terus saya masuk ke dalam. Mas Karebet adalah putra dari Ki Ageng Butuh dengan istrinya Roro Alit, putri dari Sunan Lawu. Setelah beberapa waktu diasuh, kemudian diserahkan kepada sahabatnya Ki Ageng Tingkir untuk membimbing. Pada usia muda, Mas Karebet dijuluki Jaka Tingkir atau Jaka dari daerah Tingkir. Raden Jaka Tingkir juga dibimbing oleh Ki Ageng Kebo Kanigoro, yaitu kakak dari Ki Ageng Butuh.
Iya, silakan. Silakan. Iya. Iya, silakan. Waalaikumsalam. Selama kurang lebih 40 tahun, beliau menjadi raja dengan programnya yang merangkul semua kalangan, mulai dari orang tua, keluarga kerajaan, prajurit, para penasihat, dan rakyat dengan tidak membeda-bedakan latar belakang keyakinan, suku, dan kasta. Semuanya adalah pendukung terciptanya situasi kerajaan yang damai, aman, dan makmur. Karena telah menginjak usia tua, Sultan Hadiwijaya berkeinginan untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dengan pergi ke dusun orang tuanya dulu, yaitu pinggir Bengawan Solo, tepatnya di Butuh. Di Butuh inilah beliau meninggal dan dimakamkan satu kompleks dengan makam orang tuanya, Ki Ageng Butuh bersama istrinya. Salah satu peninggalannya adalah Masjid Butuh. Jadi kita habis berdoa dan kita akan melanjutkan lagi yang untuk keliling untuk di daerah makam sini. Kita akan jalan dulu. Bisunni ala Muhammad dan di sini ada makam juga. Di sini ada satu makam. Mungkin kita berdoa sedikit. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام عليكم يا رسول الله
sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita sudah selesai berdoa. Maka kita akan lanjut keliling buat lihat-lihat di sekitaran makam ini. Di situ juga di makam itu banyak bunga-bunga. Sini ada ruang musola. Ya, ini ada beberapa makam, banyak sekali. Di sini makam, di situ makam, dan kamu tahu apa yang ada di sana? Adalah pohon rambutan. Sangat nikmat sekali. Udah kelar kita jalan-jalannya, keliling makamnya. Tadi kita habis berdoa, habis untuk dari masuk sampai masuk ke dalam makam, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengambil berkah dari wali-walinya. Sebelum itu kita perjalanan ini kita akan sudah sampai di sini. Untuk itu kita mau lanjut lagi ke mungkin ke Gunung Lawu atau ke gunung apa itu saya lupa. Yang daerah Sragen ini ada salah satu gunung juga, di situ ada juga makam wali. Kita akan mau jalan lagi, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.